Halo, Assalamualaikum. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu di buku absen ya. Gimana pada siang hari ini? Masih semangat untuk belajar matematika? Masih semangat ya? Nah, kalau misalnya sebelumnya kita udah belajar tentang bentuk aljabar, nah pada kali ini kita akan belajar tentang operasi aljabar. Nah, mereview materi yang kemarin, kita udah belajar apa? Bentuk aljabar dan suku. Bentuk aljabar itu terdiri dari koefisien, konstanta, dan variabel. Di suku itu merupakan konstanta ataupun variabel atau variabel dan konstanta. Suku dibedakan menjadi dua, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Kalau suku sejenis berarti yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Kalau suku tidak sejenis berarti yang variabel ataupun pangkat variabelnya itu tidak sama. Nah, pada operasi aljabar ini nanti kita belajar apa aja sih? Nah, pada operasi aljabar kita nanti akan belajar tentang penjumlahan ataupun pengurangan aljabar. Dan yang kedua adalah perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Operasi aljabar, penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita belajar yang ini dulu. Sebenarnya untuk materi operasi aljabar juga nggak jauh beda dengan operasi bilangan bulat. Tahu operasi bilangan bulat nih ada kan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Cuman bedanya di sini dia adalah dalam bentuk aljabar. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang penjumlahan bentuk aljabar terlebih dahulu. Syarat dalam menjumlahkan suatu aljabar adalah suku-sukunya harus sejenis. Masih ingat kan ya suku sejenis tadi? Contoh soalnya aja kita lihat biar lebih paham nih. Sederhanakan bentuk dari 5A dikurangi 2B plus 6A ditambah 4B dikurangi 3C. Cara menyelesaikannya adalah dengan mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis adalah variabel dan pangkat variabelnya sama. Artinya adalah bahwa kita harus mengelompokkan variabel yang sama di sini. Karena kan pangkat variabelnya di sini ya satu semua kan ya. Setelah dikelompokkan baru bisa dijumlahkan koefisiennya. Berarti di sini 5A dikurangi 2B plus 6A ditambah 4B dikurangi 3C sama dengan kita kelompokkan yang sama variabelnya. Berarti di sini 5A ditambah 6A dikurangi 2B ditambah 4B dikurangi 3C. Atau bisa juga kalian tulis menjadi kayak gini, sama dengan dalam kurung 5 ditambah 6 tutup kurung kali A ditambah dalam kurung negatif 2 ditambah 4 tutup kurung dikali B dikurangi 3C. Sama dengan 5 ditambah 6 adalah 11A. Ditambah negatif 2 ditambah 4 berapa? Ayo, operasi bilangan bulat. 2B. Dikurangi 3C. Sampai sini paham ya? Ada yang bertanya? Oke, jadi sebenarnya penjumlahan ini nggak jauh beda sama penjumlahan biasa. Kayak 2 ditambah 3 adalah 5. Cuma di sini yang kalian perhatikan itu adalah variabelnya saja. Jadi variabelnya harus sama, sehingga bisa kalian operasikan. Kalau misalnya variabelnya nggak sama, misalnya 5A ditambah 2B, ya sudah, sampai situ saja. Gitu. Jadi nggak usah kalian cari nih hasilnya berapa. Karena kan variabelnya itu udah berbeda. Pengurangan bentuk aljabar. Pada pengurangan juga syaratnya harus sama, yaitu variabel ataupun pangkat variabelnya juga sama. Contoh soal, kurangkan 9A dikurangi 3 dari 13A ditambah 7. Berarti caranya mengerjakannya ini, kita tulis dulu. 13A ditambah 7 dikurangi dalam kurung 9A dikurangi 3. Berarti sama dengan 13A ditambah 7 dikurangi 9A ditambah 3. Ayo, distributif ya. Berarti ini kan negatifnya di sini dikalikan kan ya di dalam kurung ini. Berarti negatif 9A ditambah, karena negatif kali negatif adalah positif. Makanya tadi aku bilang bahwa jangan lupa ingat-ingat materi tentang operasi bilangan bulat. Jadi di sini plus 3. Berarti sama dengan
Kita kelompokkan yang variabelnya sama, berarti di sini 13A dikurangi 9A ditambah 7 ditambah 3. Berarti sama dengan 13 dikurangi 9 dikali A ditambah 10. Sama dengan 4A ditambah 10. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah paham ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Yang pertama kita akan membahas tentang perkalian bentuk aljabar. Dalam perkalian berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang hanya bisa diselesaikan dengan melompokkan suku-suku sejenis. Nah, kalau misalnya di operasi perkalian, kalian dapat menyelesaikan baik sukunya sejenis ataupun tidak sejenis. Pada aljabar, simbol perkalian ditulis dengan silang kayak gini, ataupun dengan titik, ataupun hanya bisa dipisah dengan tanda kurung saja seperti ini. Perkalian aljabar antara satu suku dengan dua suku. Pada hal ini, kita bisa menggunakan metode distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Masih ingat kan ya distributif pada penjumlahan ataupun pengurangan? Kalau misalnya lupa, kalian perhatikan ini. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali B ditambah C itu berarti sama dengan penjabarannya A dikali B ditambah A dikali C. Kalau distributif perkalian terhadap pengurangan, misalnya di sini A dikali B dikurangi C, maka penjabarannya adalah A dikali B dikurangi A dikali C. Contoh soal, perhatikan di sini. Ada 5 dikali 3P ditambah 4Q. Berarti di sini cara penyelesaiannya adalah 5 dikali 3P ditambah 5 dikali 5 dikali 4Q. Berarti di sini adalah 5 kali 3 adalah 15P. 5 dikali 4Q adalah 20Q. Berarti 15P ditambah 20Q. Kalau udah kayak gini berarti ini adalah jawabannya. Karena kan P sama Q variabelnya tidak sama. Contoh yang kedua, negatif 4 dikali 2P ditambah 3. Berarti penjabarannya adalah negatif 4 dikali 2P berapa? Negatif 8P. Negatif 4 dikali 3. Berarti negatif 12. Sehingga di sini tulisannya adalah sama dengan negatif 8P dikurangi 12. Contoh yang ketiga, negatif 3 dikali 4P dikurangi 5Q. Penjabarannya bagaimana? Berarti negatif 3 dikali 4P. Negatif 3 dikali negatif 5Q. Berarti sama dengan negatif 12P ditambah 15Q. Kenapa kok bisa positif di sini? Karena negatif 3 ini dikali dengan negatif 5. Yang mana kalau negatif kali negatif berarti positif. Selanjutnya ada perkalian aljabar antara dua suku. Untuk perkalian antara dua suku ini konsepnya sama dengan poin A ataupun yang di poin ini maksud saya. Ini maksudnya di sini ini. Yaitu menggunakan metode distributif. Jadi kalau misalnya ada A ditambah B dikali C ditambah D, berarti cara penjabarannya adalah A dikali C, lalu ditambah A dikali D, ditambah B dikali C, ditambah B kali D. Contoh soalnya di sini ada 2X ditambah Y dikali 5X dikurangi 3Y, berarti 2X dikali 5X ditambah 2X dikali negatif 3Y, ditambah Y dikali 5X, ditambah Y dikali negatif 3Y. Berarti sama dengan 2 dikali 5 adalah 10, X dikali X adalah X kuadrat. Berarti 10X kuadrat. Ditambah 2 dikali negatif 3 berapa? Negatif 6 XY. Nah, ini yang aku sebut bahwa kalau misalnya pada operasi perkalian, kalau misalnya sukunya nggak sejenis, masih bisa dioperasikan di sini, berarti negatif 6XY. Kayak gitu. Ditambah, di sini 5XY, ditambah negatif 3Y kuadrat. Sama dengan 10X kuadrat dikurangi 6XY, ditambah 5XY, dikurangi 3Y kuadrat. Kita lihat di sini, negatif 6XY ditambah 5XY-nya ini masih bisa kita sederhanakan karena sukunya sukunya sejenis. Sama dengan 10X kuadrat dikurangi 1XY dikurangi 3Y kuadrat. Perpangkatan aljabar. Masih ingat kan ya definisi dari pangkat? Yaitu sebuah perkalian berulang.
Misalnya kalau ada pangkat A, pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N. Contoh soalnya kalau misalnya ada 4X kuadrat itu artinya adalah sama dengan 4X dikali 4X atau sama dengan 16X kuadrat. Sama juga halnya kalau yang ini, 2X ditambah 3 kuadrat berarti sama dengan 2X tambah 3 dikali 2X ditambah 3. Sama dengan, berarti di sini kita lakukan cara seperti perkalian aljabar antara dua suku. Berarti 2X dikali 2X ditambah 2X kali 3 ditambah 3 kali 2X ditambah 3 kali 3. Hasilnya adalah 4X kuadrat ditambah 6X ditambah 6X ditambah 9. Yang ini adalah suku sejenis, yang ini. Sehingga sama dengan 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 9. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang operasi perkalian bentuk aljabar? Tidak ada ya? Sudah jelas kalau berarti. Kita lanjut ke pembagian bentuk aljabar. Nah, kalau pada pembagian bentuk aljabar ini bisa kalian gunakan metode pembagian Porogapit. Masih ingat kan ya Porogapit? Porogapit itu yang kalau misalnya nih ada 125 dibagi 5. Masih ingat kan ya caranya ini? Berarti 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 12 atau sama dengan 12 dikali 2. Berarti di sini adalah 10. Kan 2 kali 5 10. Dikurangi. Berarti 12 dikurangi 10 adalah 2. Yang ini turun. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya 25? Yaitu kali 5. Nah, berarti di sini juga dikali, ini 5 kali 5 adalah 25. Nah, dikurangi 0. Sehingga 125 dibagi 5 adalah 25. Nah, untuk yang ini itu sama konsepnya, sama kayak Porogapit yang ini. Cuma di sini bentuknya adalah bentuk aljabar. Tentukan hasil bagi dari 6X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 24 oleh 3X dikurangi 8. Berarti kita bentuk Porogapitnya. Kita cari nih 3X kurangi 8 kali berapa yang mendekati 6X kuadrat dikurangi 7X. Yaitu dikali dengan 2X. 2X dikali 3X kurangi 8. Hasilnya adalah 6X kuadrat dikurangi 16X. Kita kurangi di sini sehingga 6X kuadrat dikurangi 6X kuadrat adalah 0. Lalu yang di sini negatif 7X dikurangi negatif 16X, berarti negatif 7X ditambah 16X. Hasilnya adalah 9X. Berarti ini langsung turun negatif 24-nya. Nah, sekarang 3X kurangi 8 yang hasilnya, dikali berapa yang hasilnya nanti itu sama atau mendekati dengan 9X dikurangi 24, yaitu dikali 3. Nah, di sini kita jumlahkan. Ya kan? Sebenarnya sama kayak yang ini. Tadi ini sebenarnya kalau kalian perhatikan yang ini seharusnya itu di sini dikali 20 dulu. Nah, di sini adalah 100. Jadi itu ini turun 2-nya sama 5-nya turun ditambah ini tadi 5. Nah, kayak gitu maksud aku. Jadi sebenarnya sama kayak yang Porogapit di sini. Nah, di sini sehingga 3 dikali 3X kurangi 8 hasilnya adalah 9X dikurangi 24. Di sini berarti sisanya 0. Sehingga hasil bagi dari 6X kuadrat dikurangi 7X dikurangi 24 oleh 3X kurangi 8 hasilnya adalah 2X ditambah 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada nih, coba kerjakan soal-soal latihan ini nih. 1-4 tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Boleh dikerjakan sendiri ataupun berkelompok. Pokoknya hasilnya nanti adalah individu. Jadi dikumpulkan secara individu. Berarti kita hari ini sudah belajar tentang apa? Operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan syaratnya sukunya harus sejenis. Kalau pada perkalian sukunya sejenis ataupun tidak sejenis itu tidak apa-apa. Lalu yang untuk pembagian berarti menggunakan metode Porogapit.
Baik, kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya, soal latihannya jangan lupa untuk dikumpulkan, biar saya koreksi. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.